Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Rozak, NIM 1910321002 dari Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 pilar pengembangan desa cerdas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang smart people. Smart people itu orang yang tinggal dalam satu wilayah yang memiliki budaya yang relatif sama dan bisa juga berbeda, yang dapat memahami tentang manfaat dan kegunaan sarana infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah di lingkungan masing-masing. Nah, smart people itu ada 3 poin. Yang pertama itu uh, pendidikan abad ke-21, yang dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat serta memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, inclusive society, masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan serta menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, embrace creativity, mendesain desa sebagai pusat kreativitas warga yang menggabungkan antara kegiatan ekonomi produktif dan kreatif. Selanjutnya adalah smart economy. Smart economy itu merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dan ekonomi nasional dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi. Di smart economy ini ada 3 poin. Yang pertama itu entrepreneurship and innovation. Unsur penting dalam membangun usaha komersial yang benar dan sukses. Entrepreneurship itu kewirausahaan. Jadi entrepreneurship itu kayak masyarakat membuka usaha sendiri, kewirausahaan, dan inovasi yang terus menerus tanpa henti. Jadi apabila ada ide baru, masyarakat itu membuat hal yang baru juga dengan cara berwirausaha. Nah, yang kedua itu productivity. Daya produk atau keproduktivitasan merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara iuran dengan masukan. Jadi perbanyak produksi ketika berwira swasta, itu termasuk ekonomi yang cerdas. Nah, kemudian yang ketiga itu local and global interconnected. Jadi ada hubungan dari dalam negeri maupun publik luar negeri, berfungsi dalam lingkungan yang semakin multikultural, internasional, namun saling terkait. Jadi ada terkaitan antara dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang ketiga ada smart environment. Smart environment itu lingkungan yang ditunjukkan oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat dan membuat masyarakat lebih nyaman. Yang pertama itu ada 3 aspek di smart environment. Yang pertama itu ada green building, upaya untuk menghasilkan bangunan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi pengurangan SDM, menjaga kualitas udara, dan memperhatikan kesehatan di sekitarnya. Dan yang kedua ada green energy, di mana penghijauan itu termasuk hal-hal yang positif bagi manusia, yang misalnya di lingkungan yang padat penduduk. Nah, di situ ada satu titik yang membuat mood kita jadi naik. Nah, itu dinamakan green energy. Yang ketiga itu ada green urban planning, perencanaan kota hijau untuk membuat paru-paru dalam kota yang memiliki kepadatan transportasi dan penduduk yang tinggi. Nah, itu berfungsi untuk mengurangi polusi. Jadi apabila ada kendaraan banyak, terus makanya ada rencana untuk pembuatan taman hijau. Yang keempat ada smart living. Smart living itu kualitas hidup yang cerdas. Nah, di smart living itu ada 3 unsur. Yang pertama, cultural, vibrant, and happy. Dengan cara olahraga yang rutin dapat membuat hidup sehat dan lingkungan yang hijau untuk kesehatan paru-paru. Yang kedua ada safe, dengan lingkungan yang sehat.
masyarakat akan merasa aman dan lingkungan kesehatan itu jadi lebih banyak. Yang ketiga itu healthy, masyarakat yang cerdas akan melakukan pola sehat tempat dan lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk positif kesehatan. Kemudian yang kelima ada smart government. Smart government ini ada 3 unsur. Yang pertama, enability, supply, and demand politik, keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasikan kemungkinan adanya faktor yang mengubah keseimbangan. Yang kedua, ada transparent and open data. Jadi masyarakat itu lebih tahu data yang ada di pemerintah, jadi tidak ada rahasia-rahasiaan. Terus yang ketiga ada informasi komunikasi telekomunikasi and electronic government, di mana itu informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi terupdate dalam negeri dan pelayanan bagi warganya. Itu termasuk perkembangan dari transparan and open data. Kemudian yang terakhir ada smart mobility, yang dimana penerapan teknologi di bidang elektronika. Nah, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, mixed modal access, berfungsi dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah dan masyarakat. Yang kedua, clean and non-motorized option, mengurangi kendaraan bermotor, jadi pembersihan polusi gitu. Yang terakhir ada integrated ICT, menggabungkan ilmu komunikasi dan teknologi kepada masyarakat di suatu daerah serta dapat membuat kemajuan suatu daerah. Sekian, terima kasih.